Oke halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi season 2 versi web novel. Nah di sini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah langsung aja tanpa basa-basi, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa kalian juga aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah langsung aja ini dia. Pertama-tama, tidak ada yang hidup di Netherworld ini. Apakah kamu mengerti? Baik, itu juga kasus pohon-pohon yang tumbuh di Netherworld dan tanah yang kita tinggali sekarang. Semuanya sama-sama mati, ucap Zenos. Nah, jadi di sini di part terakhir kita sudah melihat si Sechi yang berada di Netherworld dan ditugaskan untuk membasmi roh jahat, dan misi utamanya adalah mengalahkan Raja Roh Jahat. Dan di sini si Sechi juga kewalahan dalam mengalahkan roh jahat. Seperti yang kita tahu, kekuatan atau serangan fisik dan sihir dari Sechi itu dipantulkan. Nah, tapi untuk party pahlawan Abel dan Zenos, dia itu bisa mengalahkan para roh jahat menggunakan kekuatan hidup. Disinilah kita masuk ke poin utama. Yang saya katakan adalah bahwa Netherworld tidak memiliki kekuatan hidup. Biasanya arwah sama dengan pohon-pohon di sini, mereka tidak memiliki kekuatan hidup. Tetapi itu tidak berlaku untuk roh-roh jahat, karena roh jahat itu memiliki kekuatan hidup minus ya. Dan alih-alih kekuatan untuk hidup, yang ada di dalam diri mereka adalah kekuatan untuk membunuh. Nah, jadi roh jahat itu mempunyai kekuatan hidup, tapi itu minus ya. Itulah sebabnya jika seseorang yang hidup menyentuh mereka, kekuatan hidupnya akan terkuras habis dan segera menghadapi kematian. Sechi-kun, kamu juga harus berhati-hati, ucap Abel. Nah, jadi kalau makhluk hidup yang berada di Netherworld itu menyentuh roh jahat yang memiliki kekuatan hidup yang minus, otomatis bisa mati guys, karena bakal terkuras kekuatan hidupnya ya. Mari kita lihat. Jika kau menggambarkannya sebagai sensasi tubuh, itu akan terasa seperti kau merinding yang merambat di tulang belakang Anda. Itu benar. Jika tubuhmu menunjukkan reaksi menjijikan, itu berarti ada roh jahat yang dekat, ucap Zenos. Nah, jadi di sini mereka sedang mengajari Sechi cara mendeteksi roh jahat dari jauh. Mengajari Sechi sesuatu yang menyerupai trik untuk melakukannya. Sementara Sechi berpikir seperti itu, semua orang kecuali Sechi bereaksi terhadap sesuatu. Dan jadi ketika sedang mengajari Sechi, tiba-tiba mereka mendeteksi sesuatu. Sepertinya mereka keluar saat kita berbicara. Jangan bilang itu. Ya, roh jahat. Sechi yang mengandalkan keterampilan untuk merasakan kehadiran. Apakah kau bisa merasakannya tiba-tiba? Tanya Zenos. Mengibaskan pikiran negatif dan fokus pada kesempatan itu, tiba-tiba Sechi merasakan perasaan yang membekukan tulang belakangnya. Ketika Sechi secara tidak sengaja membalik bahunya, ia menemukan sosok roh jahat lain di sana. Sepertinya kamu bisa merasakannya, ucap Zenos. Nah, jadi di sini Sechi langsung bisa ya mempraktekkan cara mendeteksi roh jahat. Wah, emang Sechi itu cepet banget sih. Bagaimanapun, kau hanya perlu mencoba. Kami di sini untuk membantu jika kau gagal. Saat Sechi berpikir begitu, beberapa kekuatan yang tidak kenal secara eksplosif meluap dari tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, roh jahat di dekat Sechi pun menghilang tanpa jejak. Luciusan tertawa dengan hati-hati, tetapi bagi Sechi itu bukan waktunya untuk itu. Apa-apaan itu? Mereka terlempar dan hilang begitu saja. Nah, jadi ketika Sechi mencoba mengalahkan mereka, tiba-tiba terjadi ledakan dalam tubuh Sechi dan mengakibatkan gelombang kejut yang menghantam para roh jahat, dan semuanya hangus begitu saja dan menghilang. Waduh, OP parah tuh kan. Ini udah nggak wajar ya guys. Si Sechi langsung bisa mengalahkan roh jahat dengan jumlah banyak dalam sekejap ya. Bukankah itu aneh? Mereka dengan mudah memantulkan seranganku saat kita bertarung pertama kali. Sekarang apa? Mereka semua dikalahkan oleh kekuatan aneh yang bahkan Sechi tidak mengerti.
Dan ketika Sechi mendapatkan badai, Abel dan kelompoknya berbicara sementara keringat dingin mengalir di punggung mereka. Oi, sungguh konyol. Kekuatan hidup. Ya, dan itu juga tidak lain adalah ledakan dari kekuatan hidup yang dimiliki Sechi dalam dirinya. Jadi hanya gelombang kecut dari kelebihannya kekuatan hidup force. Memang kekuatan hidup yang masih terkandung di dalam tubuhnya lebih kuat, bukan? Ucap Abel. Begitulah, hal-hal yang meluap dari tubuhnya adalah bagian yang tidak perlu kekuatan hidup yang dia miliki. Awalnya itu seharusnya hampir mustahil untuk memilikinya dalam jumlah itu, kecuali memusnahkan roh jahat hanya dengan gelombang kejutnya. Apakah kau benar-benar manusia, Sechi? Tanya Zenos. Mereka terkejut ya ketika tahu Sechi bisa mengalahkan roh jahat hanya dari gelombang kejutnya aja, guys. Dan Sechi Dono, sudahkah kau mengerti cara menyerang dengan kekuatan hidup? Aku mengerti, tapi aku tidak bisa mengatasinya, balas Sechi. Saya tahu ini sangat efektif melawan roh jahat, tetapi itu bukan cara yang normal untuk menggunakannya, bukan? Aku ingin tahu cara menanganinya secara normal. Karena si Sechi tadi mencobanya itu terlalu berlebihan ya. Begitu, lalu mari kita melanjutkan pertarungan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Sechi Dono, saat ini bahkan kau dapat mengalahkan Raja Roh Jahat, ucap Zenos. Di bawah bimbingan Zenos, Sechi terus memusnahkan semua roh jahat yang ia temui setelah itu. Sebagai hasilnya, sekarang tidak hanya bisa membangun kekuatan hidup dalam serangan fisik, ia juga bisa mengemas kekuatan hidup dalam serangan sihir. Waduh, jadi sekarang Sechi bisa menggabungkan kekuatan hidup ke dalam serangan fisik dan sihir. Waduh, tambah OP lagi nih, guys. Ketika Sechi berpikir seperti itu, tiba-tiba ia mendapatkan skill baru dan tiba-tiba pengumuman mengalir ke otak Sechi. Skill diperoleh, Life Force Master. Kalau dipikir-pikir, Zenos adalah yang pertama-tama menemukan buah evolusi. Aku telah menaruh harapan padanya, tetapi ternyata Zenos juga tidak tahu tentang buah evolusi. Dan jadi di sebelumnya kita juga sudah tahu mengenai sejarah buah evolusi, dan yang salah satunya pertama menemukan adalah Zenos. Dan di sini Sechi mencoba bertanya pada Zenos, dan ternyata dia tidak tahu, guys. Selain itu, buah tidak lagi tersedia. Sechi Dono, kamu dan temanmu sudah memakannya kah? Ucap Zenos. Mata Zenos tersentak, kaget mendengar ucapan Sechi. Apakah kamu mencoba untuk mengabaikan semua pembicaraan sebelumnya? Kau mengatakan menanam buah yang bahkan tidak bisa diprediksi para dewa. Tapi Sechi menerima buah evolusi sebagai hadiah Tapi Zenos menerima buah evolusi sebagai hadiah karena telah menaklukkan hutan kesedihan tak berujung. Bagaimanapun, dengan ini aku telah memperoleh kekuatan untuk bertarung melawan roh jahat, bukan? Itu benar, yang tersisa adalah menemukan Raja Roh Jahat. Tapi, tepatnya kami tidak tahu di mana keberadaan Raja Roh Jahat yang sangat penting tersebut. Pertama-tama, karena Sechi telah mendapatkan skill yang baru dan ia mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjukkannya. Dan ia menemukan benda yang sangat menyeramkan dan tidak menyenangkan. Dan jadi tiba-tiba Sechi merasakan kehadiran roh jahat yang cukup kuat ya. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang besar. Aku adalah roh jahat. Sampai sekarang aku belum punya nama. Kamu pikir kamu kucing atau apa? Balas Sechi. Sechi sangat terkejut meskipun Raja Roh Jahat itu sendiri datang kepada mereka. Sechi lebih terkejut bahwa ia tidak memiliki nama meskipun menjadi raja. Atau apakah itu cara kerjanya? Bukan urusanku, gumam Sechi. Dan jadi tiba-tiba Raja Roh Jahat muncul dan dia bilang gak punya nama. Mereka tercengang dengan besarnya energi kekuatan hidup negatif yang dimiliki Raja Roh Jahat. Otomatis lebih besar ya. Sechi, jangan lengah, itu jauh lebih kuat dari yang kau kira, ucap Zenos. Tubuh Raja Roh Jahat menggeliat dan menggelegak dan kemudian mulai membelah. Dan kemudian masing-masing tubuh yang terbagi akhirnya mengambil bentuk humanoid dan mereka mengambil sosok-sosok orang tertentu. Dan jadi tiba-tiba Raja Roh Jahat ini terbagi menjadi 4 dan ia menjadi bentuk semacam manusia. Elizabeth, aku merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Pertama-tama, Elizabeth akan menjadi
ia adalah mantan istri Zenos, maka lelaki tua di sampingnya pastilah Kaisar Kekaisaran Harmal, Elskat III yang muncul dalam buku The Tale of Zenos dan The Dark Noble. Selain itu, dilihat dari pernyataan, Elskat III orang yang menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar dan orang yang mendorong mereka sampai mati adalah dia. Maka itu, dua lainnya adalah Pierre. Membuatku mual mendengar kamu memanggil namaku, ucap Pierre. Orang yang mengkhianati Habel dan rombongannya, Pastor Pierre, dan tidak kusangka aku akan bertemu denganmu seperti ini. Aku tidak tahu namanya, tapi dia pasti pahlawan yang membunuh Luciosan. Kau telah mengganggu kebangkitan kami. Tindakan itu sendiri sudah tidak termaafkan. Untuk selanjutnya, aku akan menganugerahkanmu kematian yang paling brutal. Dan jadi Raja Roja terbelah menjadi 4 dan tiba-tiba berubah menjadi humanoid. Bentuk mereka tadi berempat ya. Ada istrinya Zenos dan lain-lain, bahkan ada mantan pahlawan. Aku tersenyum gelap lalu meninju wajah Elskat ketiga. Akibatnya Elskat ketiga telah kehilangan segalanya dari lehernya di atas dan akhirnya menjadi partikel cahaya, kemudian menghilang begitu saja. Waduh, Sechi langsung meninjunya dan langsung hilang guys, berubah menjadi partikel cahaya. Parah dah. Bukan hanya Zenos dan kelompoknya, bahkan Elizabeth dan dua lainnya tidak bisa berkata-kata atas tindakan yang Sechi ambil. Bagaimana saya mengatakannya, rasanya tidak seperti meninju hantu. Jika mereka Raja Roh jahat, maka aku bisa mengalahkan mereka kan? Gumam Sechi. Ya, kau bertanya setelah mengalahkannya, balas Zenos. Waduh, pertarungannya singkat banget guys, melawan Raja Roh jahat. Jadi Sechi hanya memukulnya aja udah KO ya. Jadi saking lemahnya mungkin. Nah oke, jadi seperti itu petualangan Sechi di Netherworld dan nanti kembalinya seperti apa. Dan di sini sepertinya Raja Roh jahat sudah kalah hanya sekali pukul oleh Sechi ya guys, setelah mempelajari keterampilan force, kekuatan hidup dan lain-lain. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutan seperti apa jangan lupa tonton lagi. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye.